Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya anak-anakku tersayang. Nah, baik, untuk pembelajaran kali ini kita masuk di pembelajaran 4. Sekarang kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia dan IPS. Anak-anak dapat membuka buku kalian di halaman 36 sampai dengan di halaman 40. Baik, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran keempat kali ini, kita pertama muatan bahasa Indonesia, yaitu menyampaikan pendapat suatu cerita. Nah, dalam menyampaikan pendapat, kita itu perlu memperhatikan beberapa unsur di dalam cerita seperti tema, tokoh, dan pesan moral. Kita juga perlu membacanya secara berulang-ulang agar memahami alur cerita tersebut. Nah, pendapat mengenai sebuah cerita dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat: yang pertama, memahami tema cerita. Jadi yang pertama, kalian harus memahami tema cerita. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Jadi hal-hal ini sangat kalian perlukan saat menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Nah, setelah membaca sebuah cerita itu, kalian dapat menilai isi cerita. Kita juga dapat memberikan pendapat terhadap siapa tokoh. Melalui cerita tersebut, kita juga bisa menganalisis sifat tokoh, semangat dan perjuangan hidupnya, prestasinya, serta jasa-jasanya. Kita itu harus objektif dalam memberikan pendapat tentang tokoh dalam cerita. Sekarang yang kedua, pembahasan kedua, yaitu mengenai muatan IPS tentang kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Anak-anak dapat membuka buku kalian di halaman 40. Nah, misalnya kalian sering melihat kegiatan ekonomi tentang sayuran. Siapa ibunya yang berjualan sayur di pasar? Ada tidak yang berjualan sayur di pasar? Nah, kalau kegiatan ekonomi itu, setiap manusia pasti melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang melakukan kegiatan produksi, ada yang melakukan kegiatan distribusi, dan ada yang melakukan kegiatan konsumsi. Contoh, nelayan melakukan kegiatan ekonomi dengan menghasilkan apa? Ikan. Nah, kegiatan jual beli di pasar dan proses pengiriman barang sampai ke tangan orang yang membutuhkan. Nah, ini contohnya. Perhatikan skema kegiatan sayur kangkung berikut. Yang gambar pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Yang gambar kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Yang gambar tiga, kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar. Yang keempat, kangkung dijual kepada pembeli. Yang kelima, kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Nah, inilah kegiatan ekonomi tentang sayuran kangkung. Jadi ada produksi, ada distribusi, ada konsumen. Nah, sebutkan tahap-tahapan apa saja yang merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalian pasti tahu kan nomor berapa saja yang distribusi. Produksi itu nomor berapa, distribusi nomor berapa, dan konsumsi itu nomor berapa. Kalian pasti sudah paham karena sudah pernah mempelajarinya. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Puri, kerjakan ayo berlatih di halaman 41 nomor 1 dan 2. Semoga bermanfaat penjelasan dari Bu Puri untuk kalian. Sekian Bu Puri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.